Setiap manusia, siapapun juga dia, itu adalah ciptaan tertinggi, termulia dari Tuhan. Dan ingat saudaraku, yang hari ini miskin, besok bisa menjadi kaya. Yang hari ini bodoh, besok menjadi pinter. Yang hari ini dia tidak punya posisi, suatu saat dia bisa punya posisi. Bukankah ada firman yang mengatakan, Tuhan yang merendahkan, Tuhan pula yang meninggikan. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan meneliti apa kata firman Tuhan tentang hal-hal yang menjadi kebencian dan kekejian di hati Tuhan. Saudara, Bapa kita yang di sorga itu adalah pribadi. Tuhan Yesus juga pribadi. Nah, kalau satu sosok pribadi, pasti dia punya hal-hal yang dia suka dan hal-hal yang dia tidak suka. Beda dengan benda, saudara. Kalau benda itu bukan pribadi. Misalnya saudara, meja ini ya, meja ini nggak akan protes ketika meja ini saya pukul, saya cungkil, saya coret-coret. Dia nggak akan protes. Dia nggak akan berkata, aku nggak suka diperlakukan seperti itu. Ya, karena dia benda. Tapi beda dengan Bapa Surgawi, beda dengan Tuhan Yesus, beda dengan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu adalah pribadi yang kalau pribadi tentunya ada hal-hal yang dia suka, hal-hal yang bisa membahagiakan hatinya, tapi juga sebaliknya ada hal-hal yang menjadi kebencian yang dia sangat tidak suka, bahkan istilah yang dipakai di dalam Alkitab, kekejian, saudaraku. Nah, saya akan ngajak Anda untuk membaca firman Tuhan di dalam Amsal Salomo, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-16 sampai 19. Saya bacakan, saudaraku. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Berhenti sejenak, saudaraku. Jadi Tuhan itu membenci akan hal-hal ini, ada 6 jumlahnya. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi 6 itu kebencian, kalau dikompliti atau dilengkapi dengan yang ke-7, maka berubah menjadi kekejian. Nah, kata kekejian bagi hatinya itu dipakai kata toibah. Dalam bahasa Ibrani, saudaraku. Toibah itu artinya abomination, ya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, abomination, kejijikan, kekejian, saudaraku. Jadi kita perlu ngerti, ada 6 hal yang dibenci, yang nggak disukai oleh Tuhan, dan kalau ditambah dengan yang 1, yang ke-7, maka menjadi kekejian bagi hatinya. Apakah itu? Nah, ayat 17, didaftar mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-19. 1. Mata sombong. Ini nomor 1, saudaraku, mata sombong. Mata adalah salah satu dari panca indera yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah, kita yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menanggapi akan panggilan dari Tuhan Yesus untuk datang dan menjadi milik kepunyaannya, menjadi anak-anak Allah, kita wajib, saudaraku, mengerti bahwa mata sombong itu adalah nomor 1 dari hal yang dibenci oleh Tuhan. Apakah mata sombong, saudara? Tadi sudah saya singgung bahwa mata adalah panca indera untuk melihat. Dari melihat kita menilai, betul ya? Apa yang kita lihat itu pasti menjadi awal dari penilaian kita. Mata sombong adalah mata yang begitu dia melihat, dia meremehkan, dia merendahkan, dia mengukur akan apa yang dia lihat itu sebagai sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak berarti. Itulah mata sombong. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku,
Kita harus menjauhkan diri dari mata sombong. Saudara, kita ketemu dengan orang pakaiannya jelek, orangnya sederhana, orangnya tidak kelihatan intelek. Apakah kita langsung menilainya sebagai orang yang tidak berarti, orang yang tidak berharga? Itu mata sombong, saudaraku. Kita melihat orang dengan kendaraan sepeda butut, apakah kita, meskipun kita tahu bahwa itu sepeda jelek dan orang itu tentunya orang yang tidak mampu secara ekonomi, apakah kita memandang rendah dia? Itu mata sombong. Dan ini kita harus ingat, saudaraku, kita memandang manusia sebagai ciptaan tertinggi, termulia dari Tuhan yang tidak boleh kita remehkan. Saudara, bukan berarti bahwa kita ini tidak menghormati orang-orang yang memang patut dihormati. Firman Tuhan katakan, hormatilah mereka yang memang pantas untuk menerima hormat. Jadi kalau ada pejabat, saudara harus menghormat. Ya, kalau ada orang yang memang dia memang orang yang patut dihormati, saudara hormati. Tetapi sebaliknya, ketika ada orang yang bukan seperti orang-orang yang tadi ya, yang memang selayaknya dihormati, apakah kita merendahkan? Ataukah kita tetap memandang dengan kasih dan kita tidak menganggapnya sebagai manusia yang tidak berarti, yang tidak berharga? Saudara, perhatikan, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Kasih itu memandang setiap manusia, siapapun juga dia, itu adalah ciptaan tertinggi, termulia dari Tuhan. Dan ingat, saudaraku, yang hari ini miskin, besok bisa menjadi kaya. Yang hari ini bodoh, besok menjadi pinter. Yang hari ini dia tidak punya posisi, suatu saat dia bisa punya posisi. Bukankah ada firman yang mengatakan, Tuhan yang merendahkan, Tuhan pula yang meninggikan. Jadi sekali-kali jangan memakai mata yang Tuhan karuniakan ini ketika kita memandang manusia, memandang orang, kita langsung meremehkan, merendahkan. Kita perlu ingat akan hal ini. Sebab seringkali hal itu secara otomatis terjadi, di mana kita menilai akan orang dari apa yang kita lihat, kita pandang. Itu yang pertama, saudaraku, mata sombong. Kiranya Tuhan berbelas kasihan pada kita dan menjauhkan kita dari mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Jadi lidah ini untuk bicara kan, ya. Jadi Tuhan karuniakan lidah ini untuk bicara. Makanya lidah memang tak bertulang, saudaraku ya. Bicaranya bisa begini, bisa begitu. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah lidah kita harus menjadi lidah yang jujur, berkata benar. Kalau iya, katakan iya, kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Itu kata Tuhan. Jangan ada dusta di dalam bibir mulut lidah kita. Saudaraku, Roh Kudus akan memandu saudara untuk menjaga lidah kita tidak kepleset dalam dusta dan dusta. Jadi kalau sampai sekarang istilah sehari-hari itu calcul, saudaraku, dusta, itu saudara harus bertobat. Ya, mulai dengan begitu kita lepas kata dusta, kita langsung datang pada Tuhan, minta ampun. Tuhan, ternyata itu tadi adalah dusta. Kemudian saudara datang kepada orang yang mendengarkan dusta Anda dan saudara harus mengkoreksinya, berkata maaf tadi aku tidak berkata benar, itu tidak benar. Dengan demikian saudaraku, lidah dusta ini harus menjadi musuh kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. Nah, jadi ada mata yang memandang, menilai,
nggak boleh menilai merendahkan siapapun, itu mata sombong kalau merendahkan. Lidah dusta, lidah yang tidak berkata-kata tentang kebenaran sesuai fakta, ini harus kita hindari. Ada saatnya di mana kita mau bicara, tapi kalau bicara sesuatu fakta atau kebenaran, itu malah kita tahu, itu malah bikin kacau segalanya. Nah, itu namanya kita menahan berkata-kata. Jadi lidah tidak dusta itu bukan berarti harus mengatakan sesuatu kapan saja. Tidak. Bukankah dikatakan perkataan yang benar itu seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Kalau dikatakan pada waktunya. Jadi ada kalanya, saudaraku, kita harus menahan mulut kita untuk berbicara sesuatu meskipun itu benar, bukan dusta. Tapi kalau Roh Kudus berkata belum waktunya, saudara harus dapat menguasai Anda untuk menunggu saat yang tepat. Jadi ada banyak perkara yang harus kita latih di dalam menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. Nah, pertobatan dari mata sombong dan pertobatan dari lidah dusta ini merupakan PR kita, saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, tangan ini adalah eksekutor, saudaraku ya. Jadi kalau tangan ini bertindak, bekerja, ya ini bahasa figuratifnya bertindak, itu saudara harus tahu bahwa akibat dari tindakan Anda itu apakah mencelakakan orang lain. Meskipun tidak langsung, saudara. Kalau zaman dahulu memang ya, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu ya langsung dia ambil pedang dan langsung bacok orang lain gitu ya, yang ternyata orangnya tidak bersalah. Nah, itu juga dibenci oleh Tuhan, itu kebencian bagi Tuhan. Nah, tapi zaman sekarang ini, saudaraku, tangan ini kadang-kadang cuma menandatangani sesuatu, tapi kesengsaraan dari tanda tangan kesepakatan yang Anda buat itu akan dirasakan oleh orang lain. Tidak sampai mencurahkan darah, tapi orang sampai menderita. Saudara, ini berlaku sampai zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin hanya kalangan tertentu yang betul-betul ya main kasar, main keras, kemudian main bunuh begitu ya. Tapi saudaraku, bukankah tindakan-tindakan kita ini harus kita pikirkan dampaknya bagi orang lain? Kita harus memikirkan, kita ini hadir di atas muka bumi ini setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Kehadiran kita ini adalah sebagai terang dan garam. Kehadiran kita ini harus jadi berkat, bukan jadi kutuk. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan, tangan itu mewakili tindakan, harus benar-benar kita doakan, kita tanya pada Roh Kudus, meskipun itu mungkin menguntungkan bagi diri kita dalam bisnis, dalam hal-hal apapun. Tapi kalau itu mencelakakan orang, Roh Kudus akan beritahu, ini akibatnya begini bagi orang lain. Jadi kita pun juga harus menjaga tangan kita ini dari hal-hal yang mencelakakan orang lain, langsung maupun tak langsung. Paham ya, saudaraku ya? Ya, ini baru 3 ya, saudara. Tapi kita berhenti dulu dan kita mau berdoa. Besok kita akan lanjutkan, ada 4 lagi ya. Jadi 3 ini kelengkapan kebencian bagi Tuhan, dan yang 1 kalau ditambahkan jadi abomination, jadi kekejian atau kejijikan bagi Tuhan. Ya, kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang padamu. Kami sudah belajar akan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Jauhkan kami dari mata yang sombong.
Jauhkan kami dari lidah dusta yang mudah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Dan jauhkan tindakan-tindakan kami dalam segala aspek dari mencelakakan dan bikin susah orang lain. Karena kami Engkau panggil untuk jadi berkat bagi orang lain. Pembawa damai, pembawa berkat, bukan pembawa celaka. Tuhan, inilah doa kami, dan biar kebenaran firman-Mu ini boleh menguasai hati dan pikiran kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.